akan membahas tentang air. Kalian pasti sudah tahu dan sudah sangat sering menggunakan air. Tahukah kalian air apa yang kalian gunakan? Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimanakah jika air di muka bumi ini habis? Mari simak lebih lanjut video pembelajaran kali ini. Air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan dalam kegiatan industri maupun dalam kegiatan rumah tangga. Dari sekian banyak sumber air, air tanah seringkali dijadikan pilihan untuk pemenuhan kebutuhan air. Cara mudah untuk mendapatkannya, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang bagus menjadi alasannya. Namun, dari keunggulan-keunggulan tersebut, ada hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan air tanah. Sebab seharusnya air tanah merupakan pilihan terakhir untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Tentunya hal itu harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari terlebih dahulu terkait siklus air. Air tanah adalah bagian dari siklus air, salah satu siklus terbesar yang ada di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari, kemudian menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air tersebut kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi meresap melalui celah pada tanah dan batu di titik resapan. Air yang meresap bergerak mengisi cekungan air tanah sebagai cadangan. Proses bergeraknya air memakan waktu yang lama. Contohnya, air tanah pada tempat tinggal kita berasal dari air tanah ratusan tahun yang lalu. Lamanya terbentuk air tanah membuat air tanah sebagai sumber daya alam tidak terbarukan. Kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang merusak bangunan di atasnya. Kemudian pada lingkungan dengan zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang harusnya meresap menjadi banjir yang merugikan kita. Lamanya air tanah diperbaharui, minat yang tinggi, serta keterkaitan dengan lingkungan seharusnya membentuk tanggung jawab kita untuk melestarikan air tanah demi memastikan agar sumber daya tersebut dapat selalu dimanfaatkan. Cara pelestarian air tanah salah satunya melalui proses pengaturan penggunaan air tanah, yaitu adanya peraturan-peraturan yang mengikat terkait pemanfaatan air tanah. Selain itu, akan diadakannya konservasi seperti pembentukan biopori, embung, dan reboisasi juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan air tanah. Sebelumnya saya izin wawancara Mas ya Mas. Jadi ini Mas Nendo ini tetangga saya ya, rumahnya tidak jauh dari saya. Kebetulan saat ini Mas Nendo ini memakai air salju di rumahnya. Nah untuk dari itu saya ingin mengetahui lebih tentang bagaimana selama menggunakan air salju tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Mas memakai air salju? 8 tahunan. 8 tahunan ya Mas? 10 tahun. Oke. Terus lalu selama menggunakan air sanyo, adakah baik dan buruknya dari air sanyo tersebut? Baiknya mah sama aja kayak air yang biasa. Kalau buruknya suka ada pasir aja sih di airnya, misalnya keluar kalau nggak dikurasin. Lalu jika adakah alasan di rumah Emas untuk menggunakan air sanyo tersebut? Ya
praktis aja sih sanyo mah. Boleh dijelaskan bagaimana praktisnya seperti apa itu? Ya kita kayak tinggal cuman masang kan, ngebor juga yang ngebor sih nggak masalah, kayak cuman masang terus dicetek kayak doang sih udah. Oh, tadi kan dijelaskan ya Mas ya, bahwa pas lagi menggunakan air sanyo tuh kayak ada pasir-pasirnya gitu. Nah itu tuh pasirnya tuh seperti kayak pasir Butiran kecil. oh butiran kecil gitu. Terus juga selama nih Mas menggunakan air sanyo ini nih, karakter air sanyo ini seperti apa? Kayak berbau atau berwarna atau kayak gimana? Kalau berwarna mah enggak begitu ya, kalau berbau mah ada sih sedikit kayak tayang-tayang gitu, bau besi kayaknya gitu. Oh bau besi itu ya. Tapi selama Mas menggunakan air sanyo tersebut ada kendala nggak sih Mas, kayak airnya ya mati atau airnya ya kotor gitu? Kalau kotor mah ya itu tadi kayak saya bilang, suka ada pasir kalau kadang nggak dikuras. Kalau misalkan kendala itu juga biasanya kalau misalkan boran sumurnya sanyonya kurang dalam, itu air suka nggak naik kadang. Jadi kita harus tahu dalaman airnya tuh. Nah tapi ketika Mas tahu posisi air ini nggak naik, lalu Mas pakai air apa penggantinya? Air yang sisaan. Oh gitu ya. Lalu saat Mas kayak merasa air itu lagi berbau tuh Mas, kayak kan kotor juga ada pasirnya. Nah air itu tuh sebenarnya Mas konsumsi atau hanya untuk mandi mencuci saja? Kalau dikonsumsi untuk diri sendiri mah enggak, paling buat cuci baju, cuci piring doang. Lalu kalau misal konsumsi berarti pakai air galon. Oh air mineral. Terus kalau misalkan airnya kayak berbau dan berwarna kayak gitu ya Mas ya, itu berpengaruh ke bajunya gimana sih Mas? Ada kuning atau kayak gimana, karena kayak ada pasir gitu kata Mas. Oh sejauh ini enggak ya? Oke, lalu kalau Mas sendiri ngebersihin bak mandinya ini berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam seminggu Mas? Seminggu paling, kalau misalkan minimal ya, kalau misalkan udah kotor banget itu seminggu ya 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Sebulan mah adalah 4 kalian. Jadi selama ini Mas memakai sanyo ini dalam keadaan kayak baik-baik aja gitu ya? Jadi nggak ada air. Nah kalau misalkan pakai sanyo kan kita kan pribadi sendiri gitu, jadi tuh gampang, jadi nggak kayak air pump gitu. Tapi kesehatannya gimana Mas? Setan mah sama aja, nggak ada yang ngaruh sumpah air mah. Bisa aja. Berarti kalau misalnya pakai sanyo pun kayak tubuh kita tetap fit gitu ya, tetap nggak ada yang kayak gatal-gatal atau gimana? Iya maksudnya tidak nggak gatal gimana ya Mas ya? Oke. Kecuali mandinya pakai air selokan. Oke Mas, makasih Mas. Bisa sama kayak gitu. Kondisi kamar mandi seperti ini dikarenakan dia tinggal di lantai 2 di rumahnya, dan di setiap kamar ini memiliki kamar mandi masing-masing, yang akhirnya menggunakan kamar mandi sesukanya tanpa memikirkan kesehatan, kebersihan, keestetikaan kamar mandi. Dapat dikatakan juga bahwa sanitasi di rumah tetangga saya ini dapat dikatakan kurang cukup baik.